yang jumlahnya tidak sedikit. Kalau generasi muda di usia 16 sampai dengan 25 tahun hari ini di Gerakan Pramuka ada sekitar 9 juta orang. Karena segmentasinya jelas, anak milenial, generasi muda, dan masif. Ada inovasi yang mengedepankan modernisasi hari ini, tetapi tidak ke barat-baratan. Berarti kalau kita bicara tentang karya sebenarnya tidak usah yang terlalu besar. Yang penting konkret. Yang penting konkret. Ya. Bisa memang punya nilai manfaat untuk masyarakat. Betul, ya. Dari Studio Mini Promkes, sehatnya di sini, nyamannya di hati. Hai Healthies, dari Studio Mini Promkes, sehatnya di sini, nyamannya di hati. Salam Pramuka. Nah Healthies, pada episode kali ini Baim buka nih dengan salam Pramuka, dan saat ini juga Baim pakai seragam Pramuka nih. Jadi Healthies, karena di bulan Juli, tepatnya pada tanggal 17 Juli adalah momentum Hari Saka Bakti Husada. Dan yang di tahun 2022 ini adalah Hari Saka Bakti Husada yang ke-37 tahun. Healthies, Saka Bakti Husada sendiri merupakan wadah pembinaan bagi pramuka anggota golongan penegak dan pramuka anggota golongan pandega untuk pengembangan pengetahuan, pengembangan keterampilan, terus juga bisa membaktikan diri di lingkungan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Nah, Healthies, di usia Saka Bakti Husada yang ke-37 tahun ini, tema yang memang diusung yaitu Saka Bakti Husada berkarya tanpa batas, membangun kesehatan bangsa. Ini adalah merupakan salah satu tujuan atau mungkin bisa dibilang harapan bagaimana pramuka Saka Bakti Husada bisa menjadi agent of change, bagaimana bisa untuk berperilaku sehat, menjadi kalau bisa dibilang contoh leadernya untuk pembangunan kesehatan bangsa. Nah, Healthies, Baim sendiri di episode kali ini tidak sendiri, sudah ditemani oleh seorang narasumber, ada Kak Manan, yakni Ketua Dewan Kerja Nasional. Apa kabar Kak Manan? Alhamdulillah baik. Kak Manan, ini saya dapat info saat ini kan Kak Manan jadi Ketua Dewan Kerja Nasional. Ya. Artinya kalau kita bicara Saka Bakti Husada, anggota pramuka, apalagi di usia remaja, yang kalau saya tahu juga bahwa anggota penegak dan anggota pandega adalah usia 16 sampai 25 tahun ya, Kak Manan. Nah, aktivitas Kak Manan nih sebagai Ketua Dewan Kerja Nasional yang memang melakukan pembinaan di usia golongan penegak dan pandega. Bagaimana nih Kak Manan? Ya, baik. Terima kasih Kak Baim, dan panggilnya kakak-kakak atau Healthies untuk semuanya? Healthies. Okay, kakak-kakak juga boleh karena ini episodenya pramuka. Okay. Boleh lah ya kita panggil Healthies nih kakak-kakak semuanya. Oke. Kakak-kakak semua, terima kasih Kak Baim dan teman-teman semua. Jadi di Dewan Kerja Nasional sendiri memang ini bukan tempat bekerja sebenarnya Kak Baim ya. Ini adalah sebuah organisasi pendidikan non formal di Gerakan Pramuka yang kebetulan saya diamanahkan untuk menjadi Ketua Dewan Kerja Nasional, yang dimana tupoksinya itu adalah melakukan pembinaan kepada generasi muda pada anggota Gerakan Pramuka yang usianya 16 sampai dengan 25 tahun. Termasuk Satuan Karya Bakti Husada merupakan bagian dari pembinaan dari Dewan Kerja Nasional dari 11 satuan karya yang ada di Indonesia. Berarti ya kalau tadi Dewan Kerja itu bukan karena bekerja bagaimana bukan, ya kayak Hanang ya, tapi emang ternyata Kak Manan sudah sampaikan bahwa ya aktivitasnya emang rutinitasnya berkaitan dengan anggota penegak pandega, artinya remaja ya Kak Anang. Kak Anang tadi menarik sih, Kak Anang membawahi ataupun kalau Saka itu ada 11 satuan karya. Ada 11 satuan Salah karya. satunya Saka Bakti Husada. Betul. Nah Kak Anang juga pasti tahu bahwa setiap tanggal 17 Juli adalah peringatan Hari Saka Bakti Husada. Betul. Dan di tahun ini adalah usia ke-37 tahun. Itu bukan usia yang pendek ya. Sudah matang. Nah, Kak Anang boleh dong sampaikan ke kami kalau kaitannya dengan mungkin Saka Bakti Husada, perannya kaitannya dengan pembangunan bangsa itu, pembangunan kesehatan bangsa lah ya. Itu gimana nih Kak Anang? Oke, untuk peran Saka Bakti Husada sangat strategis ya, apalagi tidak di usia yang begitu singkat, sudah 37 tahun. 3 tahun lagi hampir 40 tahun itu sudah usia matang kalau untuk usia manusia ya, golden age-nya manusia. Dan hari ini kita bisa lihat bagaimana kesehatan yang seharusnya menjadi prioritas utama di dalam situasi seperti ini lagi. Dan Saka Bakti Husada justru menjadi mitra strategis dan organisasi pendukung Gerakan Pramuka Kak Baim, yang dimana memberikan diseminasi informasi, ajakan, menginfluence para generasi muda khususnya, yang jumlahnya tidak sedikit.
Kalau generasi muda di usia 16 sampai dengan 25 tahun hari ini di Gerakan Pramuka ada sekitar 9 juta orang. Dan Saka Bakti Husada sendiri memang segmentasinya untuk menjaring generasi muda yang punya minat bakatnya dalam bidang kesehatan. Nah, mereka tidak hanya punya minat dan bakat di situ, tetapi menjadi trendsetter, kemudian memberikan influence kepada generasi muda yang lain, bahkan kepada keluarga mereka, kepada lingkungan, dan jauh lebih umum kepada bangsa dan negara ini kontribusinya. Dan mereka bergerak berdasarkan 6 krida yang ada di Saka Bakti Husada. Seperti misalnya ada Bina Keluarga Sehat, Bina Lingkungan Sehat, Bina Obat, dan berbagai krida yang ada di Saka Bakti Husada. Dan ini sangat strategis untuk mengedepankan bagaimana kesehatan dan ketangguhan bangsa dibangun melalui Saka Bakti Husada. Karena segmentasinya jelas, anak milenial, generasi muda, dan masif. Strukturnya tidak hanya di nasional, tetapi seluruh Indonesia memiliki Saka Bakti Husada yang jumlahnya tidak sedikit. Nah, Altis, tadi Kamanan udah sampaikan ya, berarti ternyata kalau dari struktur masif sampai ke daerah, bahkan ke cabang, kalau kita mungkin di Pramuka kita mengenal kata kuartir ya. Kuartir ya. Kak Manan ya, jadi kuartir daerah, kuartir cabang, kuartir ranting, sampai di ranting. Nah, Altis, kita juga tadi sudah dengar bersama bahwa Kamanan sendiri sampaikan bahwa perannya Saka Bakti Husada sangat-sangat penting di lingkungan masyarakat, apalagi di usia sebaya ya, remaja ya, kaitannya bisa menjadi contoh leader kaitannya dengan perilaku hidup sehat berarti ya, kaitannya ya. Kalau kita bicara tema nih, karena temanya berkarya tanpa batas nih. Nih, Kamanan punya nggak sebenarnya karya apa aja yang bisa dihasilkan atau bisa dibuat oleh teman-teman Saka Bakti Husada, khususnya tujuannya untuk membangun kesehatan bangsa. Kalau dalam konteks Saka Bakti Husada, karya yang dibangun itu, tapi sebelumnya mungkin kita bicara soal karya ya. Kalau saya sebenarnya menyederhanakan, karya itu adalah sebuah olah rasa, olah hati, olah pikiran yang kita lakukan, bentuknya baik sifatnya produk atau gerakan sosial yang berdampak pada masyarakat atau orang sekitar kita. Jadi karya yang seperti itu. Nah, khusus untuk Saka Bakti Husada, karyanya untuk bangsa ini adalah di bidang kesehatan. Misalnya, mereka menjadi pelopor kesehatan. Mereka yang melakukan diseminasi program-program dari Kementerian Kesehatan, membantu negara untuk menyampaikan bahwa hidup sehat itu penting. Gerakan masyarakat sehat itu harus ditumbuhkan, mulai dari diri sendiri, ke keluarga mereka, ke masyarakat, baru konteksnya yang jauh lebih luas bangsa dan negara ini. Dan itu dimulai dari pembinaan anggota Saka Bakti Husadanya. Berarti kalau kita bicara tentang karya sebenarnya tidak usah yang terlalu besar. Yang penting konkret. Yang penting konkret. Ya. Bisa memang punya nilai manfaat untuk masyarakat. Betul, iya. Oke, Kak Anang. Kalau Kak Anang sendiri tadi membahasakan bahwa membina 11 satuan karya di luar dari Saka Bakti Husada, artinya kan memang punya tugas yang memang cukup banyak begitu kaitannya dengan penggerakan atau pembinaan di satuan karya. Nah, kalau untuk Saka Bakti Husada sendiri atau untuk di Dewan Kerja sendiri nih, apa nih yang mau coba diberikan nih? Mungkin ada ide atau ada karya apa sih sebenarnya yang mau disampaikan buat teman-teman healthy semua nih kaitannya dengan Hari Saka Bakti Husada? Oke, jadi di momentum yang baik ini, apalagi sebentar lagi akan miladnya istilahnya ya, anniversary-nya Saka Bakti Husada yang ke-37 tahun, tentu ini adalah momentum yang baik untuk menghadirkan inovasi di Saka Bakti Husada. Kita di Dewan Kerja Nasional sifatnya adalah memantik semua satuan karya, membina para generasi muda yang ada di sana, anggota Gerakan Pramuka yang usia 16 sampai dengan 25 tahun. Nah, khusus untuk Saka Bakti Husada, sebaiknya ada inovasi yang mengedepankan modernisasi hari ini, tetapi tidak ke barat-baratan. Karena modernisasi acap kali dibilang, wah ini tidak kulturisme. Tetapi kan modernisasi bukan berarti westernisasi, kira-kira gitu. Jadi inovasi yang dikedepankan oleh Saka Bakti Husada ke depannya di bidang kesehatan, juga menggunakan program-program yang berbasis teknologi. Karena untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada masyarakat, milenial disasar itu hanya milenial yang bisa menyampaikan bahasa ke generasinya mereka yang sama. Jadi bahasa milenial akan lebih enak diterima oleh si milenial yang menyampaikan. Berarti memang yang dibutuhkan saat ini adalah peran Saka Bakti Husada bagaimana bisa khususnya kalau tadi Kak Manan bilang milenial, terus juga bicara tentang bagaimana proses untuk berkarya itu ya menggunakan digitalisasi lah ya, modernisasi ya memang itu yang perlu
ditampung ya, diakomodir ya. Buat anak muda, anak zaman sekarang nih, anak pramuka, apalagi kalau sudah pakai baju pramuka ya Kak Manan ya. Ya, Dilihatnya kayaknya pramuka tuh kurang gimana gitu. kurang menarik lagi. Cupu ya. Mungkin ada sebagian masyarakat ya, Iya. keamanan ya. Mungkin yang merasa kalau kalau pakai baju pramuka memberikan sesuatu, baik itu sifatnya adalah mungkin penyuluhan atau bahkan kalau tadi bicara tentang inovasi, kayaknya kata dengan pramuka tuh apa sih inovasi dari pramuka? Biasanya begitu ya, keamanan ya. Padahal sebenarnya anak pramuka bisa begitu ya. Dan banyak sebenarnya yang inovator. Satu lagi nih, dukungan dari teman-teman Dewan Kerja Nasional nih, termasuk Kak Manan selaku Ketua Dewan Kerja Nasional. Apa nih dukungan yang bisa diberikan atau mungkin support ataupun apa yang mungkin bisa difasilitasi oleh teman-teman Dewan Kerja Nasional terkait dengan peringatan Hari Saka Bakti Husada ke-37? Baik, sebagaimana biasanya kalau ada program satuan karya, dalam hal ini Saka Bakti Husada juga ketika ada program, biasanya Dewan Kerja Nasional itu melakukan informasi yang masif kepada teman-teman struktur Dewan Kerja di daerah, kemudian di cabang sampai di tingkat ranting untuk turut menyemarakan dan melakukan gerakan bersama apa yang menjadi gerakan yang dibuat oleh Saka Bakti Husada di tingkat nasional. Karena programnya kan ini hostnya SBH Pusat ya, SBH Pusat. Dewan Kerja Nasional sebagai katalisatornya saja untuk mendukung program itu terlaksana dengan baik, kira-kira gitu. Dan diikuti oleh seluruh teman-teman di seluruh Indonesia. Ya, ini nyambung nih Kak Manan. Jadi memang dalam rangka peringatan Hari Saka Bakti Husada ke-37 ini, kita selain nantinya akan ada upacara peringatan, juga kita akan melakukan senam bersama nih. Itu akan diikuti oleh serentak se-Indonesia yang nanti akan dilakukan setelah upacara. Jadi teman-teman di tanggal healthy semuanya di tanggal 20 Juli 2022 kita akan ada peringatan Hari Saka Bakti Husada. Kita akan upacara bersama di pembina dari pusat itu memang sesuai rencana adalah Pak Menteri Kesehatan, artinya Ketua Majelis Pembimbing Saka Bakti Husada tingkat nasional, yang nantinya setelahnya memang ada aktivitas fisik atau kita memang lagi benar-benar dorong kaitannya dengan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Salah satunya adalah aktivitas fisik yang kita lakukan adalah senam bersama. Itu Kak Manan. Wah, luar biasa caranya ya. Ya, Kak Manan, harapannya buat Hari Saka Bakti Husada ke-37 tahun nih. Mungkin buat healthy semua, kakak-kakak, pramuka penegak Pandega, karena saya rasa nih mungkin di episode kali ini banyaknya nanti yang bakalan melihat atau menonton tayangan episode kali ini mungkin anak-anak pramuka nih. Jadi ketemu sama Kak Manan, Ketua Dewan Kerja Nasional, apalagi teman-teman dari Saka Bakti Husada, monggo kasih harapannya untuk hari SBH ke-37. Baik, buat healthies ya di Saka Bakti Husada yang mendengarkan acara ini, semakin bertambahnya usia Bakti Husada yang ke-37 tahun ini, harapannya bisa semakin progresif, bisa terus membina generasi muda yang jumlahnya tidak sedikit di Saka Bakti Husada. Dan yang terpenting sebenarnya adalah awareness-nya anggota Saka Bakti Husada itu sendiri. Karena kenapa? Sebelum kita mengajak orang lain, menginfluence orang lain itu harus mulai dari para healthies dulu nih yang mau menyebarkan informasi. Makanya di sesi ini kalau menurut saya ada 5 pilar kesehatan yang harus dibiasakan kepada seluruh healthies. Yang pertama itu adalah kita harus kenali dulu tentang tubuh kita. Nah, apa penyakit yang ada dalam tubuh kita, apa yang tidak bisa kita makan, tidak bisa kita lakukan sehingga membuat dampak tidak baik dalam tubuh kita, apa riwayat penyakit yang ada di keluarga kita, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua adalah harus mengatur waktu untuk istirahat. Istirahat yang cukup, karena hari ini kita disibukkan dengan berbagai rutinitas, zaman semakin bergerak dengan cepat. Kita para generasi muda juga turut menyeimbangi sehingga kita kadang lupa istirahat, begadang semalaman segala macam. Kemudian yang ketiga adalah makan ya. Karena sumber penyakit ini dalam diri kita sendiri sumbernya itu di perut sebenarnya, dari makan. Apa yang kita makan dan kapan makannya. Kan gitu kira-kira. Kemudian yang keempat adalah olahraga yang terpenting. Olahraga ini para healthies sebelum mau mengatakan ayo kita hidup sehat dengan salah satu contohnya olahraga, bagaimana kita mau menjadikan contoh atau teladan.
kalau diri kita sendiri yang tidak melakukan itu sendiri. Untuk olahraga maksudnya ya. Olahraga kan kita ritmenya dalam 1 minggu biasanya 3 kali minimal. 1 kali latihannya 30 menit untuk Terpenting ada exercise. aktivitas fisiknya. Ada aktivitas fisik. Kemudian yang kelima adalah mindfulness menurut saya. Mindfulness itu sebenarnya semacam meditasi dalam diri sendiri, membuka diri kepada hal-hal yang terjadi di luar dan terima realitas yang ada, dan kita hidup juga punya visi, punya purpose dan value lah kira-kira gitu. Termasuk value dan tujuan untuk hidup sehat. Itu mindfulness harus kita miliki. Jadi itu 5 pilar yang Healthies mungkin bisa adopsi sebelum menjadi influencer dari bidang kesehatan, kira-kira gitu. Ya, makasih banyak Kak Manan. Jadi, wah udah dikasih tips langsung 5 pilar nih dari Kak Manan nih kaitannya dengan bagaimana teman-teman atau anggota Sakabat Kusada bisa berkontribusi ya Kak ya. Ya. Tujuannya pasti jelas kaitannya dengan tema Hari Sakabakti Husada juga bagaimana Sakabakti Husada bisa berkarya terus ya tanpa batas. Tanpa batas. Untuk membangun kesehatan bangsa. Nah, Healthies, itu dia episode kali ini. Semoga apa yang kita bahas kali ini kaitannya dengan episode Hari Sakabakti Husada ke-37 bisa memberikan informasi, bisa memberikan nilai-nilai manfaat ya Kak Manan ya, kaitannya dengan bagaimana peran Sakabakti Husada, bagaimana Sakabakti Husada bisa berinovasi lebih banyak, bisa berkarya lebih banyak, tujuannya untuk membangun kesehatan bangsa. Nah, Healthies, BEM juga mau ingetin untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan jangan lupa juga untuk simak Studio Mini Promkes hanya di YouTube dan Spotify Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram @dit.promkes. Sampai jumpa. Salam Pramuka. Salam. Dari Studio Mini Promkes, sehatnya di sini, nyamannya di hati.